Shalom Bapak Ibu semua, apa kabar? Puji Tuhan, saya percaya Bapak Ibu semua, saudara pasti sehat dan luar biasa. Hari ini adalah hari Minggu. Kita jumpa kembali di Khotbah Minggu bersama Box Willy. Tema Khotbah Minggu ini adalah Suara Tuhan. Wow, hari ini kita akan belajar bersama-sama apa itu suara Tuhan. Kamu tahu nggak? Kalau Tuhan bisa ngomong. Tuhan bisa berkomunikasi dengan kita selayaknya bercakap-cakap dengan sesama manusia. Dia bisa menjawab pertanyaan kita. Bahkan dia bisa mengungkapkan kasih-Nya kepada kita. Bahkan sampai kita bisa merasakan kasih tersebut dalam seluruh keberadaan kita. Tuhan juga bisa mengingatkan kita. Buat Anda yang pernah ikut sekolah minggu, dari kecil kita diajari berdoa, ya kan? Dan kita tahu bahwa doa adalah salah satu cara berkomunikasi dengan Tuhan. Namun, seringkali terjadi adalah saat kita berdoa, kita terus-menerus berbicara. Kita ngoceh satu arah kepada Tuhan. Akhirnya, kita nggak pernah ngeh kalau Tuhan juga berusaha untuk menyampaikan sesuatu kepada kita. Jadi hari ini, kita mesti ngerti. Kita berbicara kepada Tuhan, satu hal, Tuhan jauh lebih rindu berbicara kepada saudara dan saya. Boleh katakan amin? Saudara, kita tidak bisa mengenal Tuhan jika kita tidak pernah mendengar suara Tuhan. Hubungan dengan Tuhan bukan hubungan yang satu arah, tapi hubungan yang dua arah, di mana kita berbicara kepada Dia dan Dia berbicara kepada kita. Tuhan kita sangat merindukan kita berdoa dan Tuhan sangat rindu menjawab doa saudara dan saya. Boleh katakan amin? Oke, analoginya kira-kira begini. Ada banyak gelombang suara di dunia ini. Baik itu televisi, radio, internet, dan HP, dan sebagainya. Kita tidak akan mendengarnya dengan jelas kecuali kita menyesuaikan pendengaran kita dengan gelombang suara itu. Benar ya? Sama seperti frekuensi pada radio. Begitu banyak frekuensi di radio kan? Tapi kita tidak akan bisa mendengar suara itu kecuali kita menyesuaikan frekuensinya dengan tepat di radio yang tepat itu. Amin. Jadi, kita tidak akan bisa mendengar suara Tuhan jika kita tidak menyesuaikan dengan frekuensi yang tepat. Nah, terkadang kita mendapatkan ide dan menurut kita bahwa itu dari Tuhan. Tapi pertanyaannya, apakah benar itu ide dari Tuhan? Atau mungkin itu ide dari kita? Atau bisa jadi itu ide dari iblis? Ayo kita buka Alkitab kita bersama-sama. Kita baca Amsal 23 ayat ke-19. Hai anakku, dengarkanlah dan jadilah bijak. Tujukanlah hatimu ke jalan yang benar. Saudara, ibarat seorang bapa, penulis kitab Amsal menyuruh anaknya untuk mendengar agar bijak. Pertanyaannya sekarang, apakah kita masih mau mendengar? Apakah telinga kita masih terbuka untuk mau mendengar nasihat dari Tuhan? Apakah telinga hati kita masih tetap dalam posisi dengar-dengaran akan suara Tuhan? Bayangkanlah saudara, kita sedang mendengar suara yang ribut sekali dari gendang drum yang ditabur dengan sekeras-kerasnya. Bercampur dengan berbagai alat musik ada di dalam sebuah konser yang besar. Suara itu hingar-bingar dan bertalu-talu. Suara yang keras sekali itu membuat kita mungkin tidak dapat lagi menangkap suara halus piano yang merdu itu. Ditambah dengan gesekan biola dari seniman-seniman yang bagus yang hadir di acara konser itu. Saudara, bisa jadi musik yang sedemikian keras membuat tarian tubuh seseorang menjadi nggak karuan. Riuh dan kerasnya suara-suara musik itu membuat seseorang tidak peka lagi mendengar suara halus musik-musik tertentu. Nah saudara, kehendak Tuhan adalah kita mendengar suaranya. Saudara, tarian surgawi yang mestinya kita tampilkan berubah menjadi tarian dunia yang menghentak-hentak. Pemikiran dan tindakan kita pun terbawa dan dikendalikan oleh suara-suara keras di sekeliling kita. Saudara, kita tidak bisa menghentikan kerasnya musik dunia ini. Kita tidak bisa menghalangi berbagai suara ada di dekat-dekat dengan kita yang mengajak kita untuk menari tarian serampangan itu. Tapi kita bisa memilih untuk membuka telinga kita agar kita mendengar musik yang indah untuk bernyanyi, menari yang membuat Tuhan mengangguk dan mengacungkan kepada kita. Katakan amin. Itulah sebabnya mengapa penulis Amsal mengatakan dengarkanlah suatu suruhan dari bapa kepada anak. Boleh katakan amin.
Mari saudara, saya mengajak Bapak Ibu semua, mari kita tujukan hati dan pikiran kita untuk mendengar suara daripada Tuhan Yesus. Untuk menyimak baik-baik apa kata Yesus. Tuhan Yesus tidak hanya mengatakan apa yang benar, tapi Yesus adalah jalan, Yesus adalah kebenaran, dan Yesus adalah hidup. Suaranya harus kita dengarkan dan camkan serta kita lakukan. Boleh katakan amin? So, percayalah, perbenaran hati kita dengan mendengar dan melakukan firman Tuhan setiap hari, yang akan membuat kita semakin berhikmat dan menjadi bijak dari hari ke hari. Boleh katakan amin? Yohanes 10 ayat ketiga dan keempat. Untuk dia, penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Saudara, ayat yang kita baca ini adalah penggalan dari satu perikop yang sangat terkenal, yaitu gembala yang baik. Tentunya kita semua tahu bahwa gembala yang baik adalah Tuhan Yesus. Amin. Dan itu berarti kita semua orang percaya kepada Tuhan Yesus adalah domba-domba Tuhan Yesus. Hal lain yang luar biasa yang bisa kita belajar dari ayat firman Tuhan ini adalah bahwa domba-domba Tuhan Yesus seharusnya mendengarkan suara gembalanya. Bahkan bukan hanya mendengarkan, tetapi mengenal suara gembalanya. Kita adalah domba-dombanya dan Tuhan Yesus adalah gembala kita. Pertanyaannya sekarang, apakah Anda dan saya mendengarkan suaranya setiap hari? Mungkin sebagian Anda menjadi heran dengan pertanyaan ini. Mendengar suara Tuhan? Aduh, saya kan jemaat biasa. Saya kan bukan pengerja. Saya juga bukan Pak Pendeta. Apakah saya bisa? Saudara, jawabannya jelas bisa. Mendengar suara Tuhan adalah tugas dan tanggung jawab kita sebagai anak-anak Tuhan. Semua kita harus bisa mendengarkan suara Tuhan. Dan harus mendengarkan suara Tuhan. Katakan amin. Nah, ada banyak alasan penting mengapa kita perlu mendengarkan suara Tuhan. Tapi pagi ini saya akan bagikan dengan Bapak Ibu semua 2 alasan penting mengapa kita harus mendengarkan suara Tuhan. Yang pertama, mendengarkan suara Tuhan adalah soal hidup dan mati. Yesaya 55 ayat ke-3a dikatakan, "Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah maka kamu akan hidup." Luar biasa. Ternyata mendengarkan suara Tuhan itu bukanlah hal yang sepele, melainkan soal hidup atau matinya kita. Ayat ini mengatakan kalau kita ingin hidup, arahkan telinga kita kepada Tuhan. Datang padanya dan dengarkanlah suara Tuhan itu. Katakan amin. Saudara, saya akan bagikan kepada Bapak Ibu untuk belajar di hal ini dari contoh yang sangat nyata seperti apa yang dialami oleh Raja Ahab di 1 Raja-Raja 2 ayat pertama sampai ke 37. Perikopnya berjudul Ahab memerangi Ramot Gilead, Nabi Tuhan berhadapan nabi-nabi palsu. Jadi saudara, pada waktu itu ketika Raja Ahab mengajak Raja Yosafat untuk berkoalisi merebut kembali Ramot Gilead dari tangan Raja Aram, Yosafat meminta agar Raja Ahab untuk meminta petunjuk Tuhan dengan menanyakan firman Tuhan. Ayo kita baca yuk 1 Raja-Raja 2 ke-5. Tetapi Yosafat berkata kepada Raja Israel, "Baiklah, tanyakan dahulu firman Tuhan." Saudara, ada sebanyak 400 nabi-nabi bayaran menubuatkan hal-hal yang baik. Tetapi Raja Yosafat merasa perlu untuk meminta petunjuk Tuhan melalui nabi Tuhan. Maka dipanggillah Mika bin Imla, di mana Nabi Mika menyampaikan apa yang menjadi pesan Tuhan dan bagaimana nasib Raja Ahab apabila maju bertempur melawan Aram. Nah, sekarang kita buka Alkitab kita 1 Raja-Raja 22 17-23. Lalu jawabnya, "Telah kulihat seluruh Israel bercerai-berai di gunung-gunung seperti domba-domba yang tidak mempunyai gembala. Sebab itu Tuhan berfirman, mereka ini tidak punya Tuhan. Baiklah masing-masing pulang ke rumahnya dengan selamat." Kemudian Raja Israel berkata kepada Yosafat, "Bukankah telah kukatakan kepadamu, tidak pernahkah ia menubuatkan yang baik tentang aku, melainkan hanya malapetaka?" Kata Mika, "Sebab itu dengarkanlah firman Tuhan. Aku telah melihat Tuhan sedang duduk di atas tatanya, dan segenap tentara sorga berdiri di dekatnya, di sebelah kanannya dan di sebelah kirinya. Dan Tuhan berfirman, siapakah yang akan membujuk Ahab untuk maju berperang, supaya ia tewas di Ramot Gilead?" Maka yang seorang berkata begini, yang lain berkata begitu. Kemudian tampillah suatu roh, lalu berdiri di hadapan Tuhan. Ia berkata, "Aku ini akan membujuknya."
Tuhan bertanya kepadanya, dengan apa? Jawabnya, aku akan keluar dan menjadi roh dusta dalam mulut semua daminya. Ia berfirman, biarlah engkau membujuknya dan engkau akan berhasil pula. Keluarlah dan perbuatlah demikian. Karena itu sesungguhnya Tuhan telah menaruh roh dusta ke dalam mulut semua nabimu ini. Sebab Tuhan telah menetapkan untuk menimpakan malapetaka kepadamu. Saudara, sangat disayangkan. Sayangnya benar, Raja Ahab tidak mendengarkan suara Tuhan yang disampaikan melalui Nabi Mika. Raja Ahab tetap maju berperang. Lalu apa yang terjadi? Sekalipun dia sudah menyamar, tetapi yang seorang menarik panahnya dan menembak dengan sembarangan saja dan mengenai Raja Ahab di antara baju jirannya. Pada waktu petang, matilah Raja Ahab karena kehabisan darah. Ayo kita baca sama-sama 1 Raja-Raja 22 ayat ke-34 dan 35. Tetapi seseorang menarik panahnya dan menembak dengan sembarangan saja dan mengenai Raja Israel di antara sambungan baju jirannya. Kemudian ia berkata kepada pengemudi keretanya, putar, bawa aku keluar dari pertempuran, sebab aku sudah luka. Tetapi pertempuran itu bertambah seru pada hari itu. Dan raja tetap ditopang berdiri di dalam kereta berhadapan dengan orang Aram itu. Sampai ia mati pada waktu petang. Darahnya mengalir dari lukanya ke dalam palung kereta. Saudara, bukankah bagian lain dari Alkitab pernah mencatat demikian? Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan bahwa manusia bukan hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Katakan amin. Kehidupan kita bukan hanya dari makanan yang sifatnya jasmania saja, tetapi dari firman, dari perkataannya keluar dari mulut Allah. Boleh katakan amin? Itu yang pertama. Alasan yang kedua, mengapa begitu penting mendengar suara Tuhan? Karena mendengar suara Tuhan menentukan keberhasilan kita. Boleh katakan amin? Saudara, banyak orang berpikir bahwa keberhasilan hanya ditentukan dari keterampilan, keahlian, pengalaman, serta seberapa keras dia bekerja keras dan berupaya. Satu hal yang jarang disadari oleh begitu banyak anak-anak Tuhan, bahwa keberhasilan kita sesungguhnya tergantung dari apakah kita mendengarkan suara Tuhan atau tidak. Boleh katakan amin? Daud adalah satu bukti nyata dari seorang yang mengalami keberhasilan karena mendengarkan suara Tuhan. Salah satu peristiwa yang Daud alami tercatat dalam 1 Samuel 23 ayat pertama sampai kelima. Ayo kita baca. Daud di Kehila. Diberitahukanlah kepada Daud begini. Ketahuilah orang Filistin berperang melawan kota Kehila dan menjara tempat-tempat pengirikan. Lalu bertanyalah Daud kepada Tuhan. Apakah aku akan pergi mengalahkan orang Filistin itu? Jawab Tuhan kepada Daud. Pergilah, kalahkanlah orang Filistin itu dan selamatkanlah Kehila. Tetapi orang-orang Daud berkata kepadanya, ingatlah, sedangkan di sini di Yehuda kita sudah dalam ketakutan. Apalagi kalau kita pergi ke Kehila, melawan barisan perang orang Filistin. Lalu bertanya pula lah Daud kepada Tuhan. Maka Tuhan menjawab dia firman-Nya, bersiaplah, pergilah ke Kehila, sebab aku akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Kemudian pergilah Daud dengan orang-orangnya ke Kehila. Ia berperang melawan orang Filistin itu, dihalaunya ternak mereka dan ditimbulkannya kekalahan besar di antara mereka. Demikianlah Daud menyelamatkan penduduk Kehila. Saudara, jadi waktu itu begini. Orang Filistin menyerang dan menjara kota Kehila. Pada waktu itu Daud bertanya kepada Tuhan, apakah Daud diizinkan Tuhan pergi mengalahkan orang Filistin itu atau tidak? Tuhan berkata, pergilah, kalahkan orang Filistin itu dan selamatkan Kehila. Tetapi orang-orangnya Daud mengatakan hal yang sebaliknya dan berupaya mencegah Daud karena mereka ketakutan. Lalu Daud kembali bertanya lagi, minta konfirmasi kepada Tuhan lagi. Dan untuk kedua kalinya Tuhan berfirman. Tuhan berkata kepada Daud agar pergi dan berperang melawan orang Filistin. Saudara, Daud taat akan suara Tuhan. Dia pergi ke Kehila. Dia berperang melawan orang Filistin itu. Dihalaunya ternak mereka. Dan Daud menimbulkan kekalahan besar di antara orang Filistin. Demikianlah Daud menyelamatkan penduduk Kehila. Wow, luar biasa kan? Daud mengalami keberhasilan karena dia mendengarkan suara Tuhan. Dan taat melakukan apa yang Tuhan firmankan. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda ingin mengalami hidup yang bermultiplikasi dan dipromosikan oleh Tuhan? Apakah Anda ingin mengalami keberhasilan-keberhasilan dalam segala aspek kehidupan Anda? Dengarkanlah suara Tuhan Yesus dan alamilah apa yang telah Tuhan Yesus janjikan. Katakan amin. Saudara,
Mungkin ada beberapa orang yang dulu hidup sungguh-sungguh kepada Tuhan, dia mendengar suara Tuhan dengan jelas. Tapi bisa jadi hari-hari ini mendengar suara Tuhan yang jelas itu mulai terasa hilang. Masalahnya di mana? Masalahnya adalah orang seperti ini, mereka membiarkan dosa, kesibukan, hubungan, kebiasaan, kepahitan, atau kekecewaan dan apapun juga menghalangi orang tersebut untuk mendengarkan suara Tuhan. Saudara, sebagai orang percaya, murid-murid Kristus, kita sebenarnya bisa saja punya agama tanpa hubungan. Tapi untuk apa? Kekristenan sesungguhnya berbicara tentang hubungan kita dengan Tuhan. Kita bisa mengetahui semua tentang Tuhan tanpa mengenalnya sama sekali. Yang benar harusnya adalah kita sebagai murid Kristus harus mengenal Tuhan secara pribadi. Bagaimana cara menyenangkan Tuhan? Lakukan apapun, berdoa, minta petunjuk Tuhan. Boleh katakan amin. Saudara lihat, Yohanes 8:47. Barang siapa berasal dari Allah, ia mendengarkan firman Allah. Itulah sebabnya kamu tidak mendengarkannya, karena kamu tidak berasal dari Allah. Nah, ini lagi berbicara tentang orang yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi, kalau kita sebagai anak Tuhan yang punya hubungan pribadi dengan Tuhan, kita pasti mendengar suara Tuhan. Tapi jika kita belum bertobat, belum lahir baru, belum terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bagaimana mungkin saudara bisa mendengar suara Tuhan? Saudara, alasan seseorang tidak mendengar suara Tuhan karena seseorang ini bukan berasal dari Tuhan. Orang itu belum pernah diselamatkan, orang itu belum pernah lahir baru, orang itu jelas tidak mungkin punya hubungan dengan Tuhan. Sekarang waktunya jika kamu ingin punya hubungan dengan Tuhan, bertobatlah. Terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadimu. Katakan amin. Miliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Tuhan pasti berbicara dengan kamu. Boleh katakan amin. Sebagai penutup khotbah, saudara, saya mau sampaikan begini. Kita semua harus peka mendengarkan suara Tuhan. Nah, supaya dapat menghasilkan perkataan atau ucapan yang positif sebagai seorang hamba Tuhan sejati, maka kita semua harus pertajam pendengaran kita setiap hari untuk mendengar suara Tuhan sebagai seorang murid kita. Amin. Ayo kita baca Yesaya 50 ayat keempat. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Murid-murid Kristus katakan amin. Amin. Saudara, kita tidak akan mampu berkata-kata tentang hal-hal yang baik dan benar sebelum kita membiasakan diri mendengarkan kebenaran. Pertanyaannya, di mana sumber kebenaran itu? Sumber kebenaran sejati ada di dalam firman Tuhan. Katakan amin. Saudara, memperkatakan kebenaran adalah tugas kita sebagai murid Kristus. Memperkatakan kebenaran berarti apa yang keluar dari mulut kita adalah perkataan yang senantiasa memberitakan kabar keselamatan, kabar baik kepada semua orang. Menghibur, menguatkan, mendorong, dan dipenuhi oleh kasih. Untuk itu, kita perlu suatu proses atau latihan seumur hidup, yaitu dengan mempertajam pendengaran kita terhadap firman Tuhan setiap hari. Katakan amin. Nah saudara, saat kita mendengarkan firman Tuhan, kita sedang mendengarkan suara Tuhan. Kita lihat Yesus. Pada waktu Yesus ada di muka bumi, kehadiran Yesus benar-benar membawa dampak yang luar biasa. Di mana Yesus ada, selalu ada mujizat. Ketika orang mendengar suaranya, orang sakit disembuhkan. Angin ribut menjadi teduh saat Yesus memperdengarkan suaranya. Ketika Yesus berkata, marilah keluar. Maka Lazarus yang sudah 4 hari terbaring di dalam kubur pun bangkit dan hidup kembali. Wow, luar biasa. Perkataan Tuhan Yesus adalah firman yang berkuasa, yang sanggup menyelamatkan, menyembuhkan, memulihkan, dan mengubahkan hidup siapapun yang mau percaya, yang mau mendengar kepadanya. Katakan amin. Dan kita yang sudah mendengar suara Tuhan ini memiliki tugas sebagai penyambung lidahnya Tuhan untuk memberitakan kebenaran dan bersaksi tentang Dia kepada semua orang yang ada di dunia ini. Boleh katakan amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini, saudara. Mari kita semua menjadi murid Yesus, berlatih mendengar suara Tuhan dan lakukan firman Tuhan siang dan malam. Katakan amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan buat berkat kasih dan anugerah-Mu hari ini. Kami belajar tentang suara Tuhan.
Bapa, Engkau memberkati semua umat Tuhan yang mengikuti khotbah online ini. Dimanapun mereka berada, taruhkan kepekaan kepada mereka. Agar mereka mengerti tentang suara Tuhan, pentingnya suara Tuhan, alasan mengapa harus mendengar suara Tuhan dan mereka melakukannya. Bapa, kami tahu suara Tuhan berbicara tentang hidup dan mati. Kedua, berbicara tentang bagaimana kami berhasil atau tidak. Oleh sebab itu sebagai manusia, murid Kristus, kami tetap harus mendengarkan suara Tuhan, baru kami melakukan. Ajar kami untuk membaca firman-Mu siang dan malam. Dan berkati kami semua. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Mari Bapak Ibu diberkati Tuhan Yesus, bersama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Engkau sediakan hidangan di hadapan lawanku, Engkau